Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk para Smart People. Saya doakan yang masih sakit agar lekas sembuh. Dan saya doakan juga dalam pandemi ini semua baik-baik aja. Tidak ada kekurangan satu apapun. Langsung aja saya ingin menjawab pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Smart People mengenai tongkat Sun Gokong di India. Di sebuah bangunan India terdapat tongkat Sun Gokong. Mungkin nanti dilampirkan gambarnya di sini. Tongkat itu tingginya hampir 8 meter. Sangat tinggi sekali. Dan di sana dipercaya kalau itu adalah peninggalan dari Wukong atau Sun Gokong. Apakah benar atau bukan? Menurut versi saya, versi Ojo Dume, maka saya validasi. Menurut saya bukan. Bangunan tersebut dibangun pada tahun 1040 sekian. Saat dibangun, bangunan itu adalah bangunan masjid milik umat muslim. Dan seorang raja bingung menempatkan tongkat tersebut, posisinya di mana yang paling bagus. Begitu ditaruh di dalam nggak cocok. Taruh dekat tiang sebelah kanan tidak cocok. Ditaruh di sebelah kiri tidak cocok. Sehingga tiang yang begitu tinggi, yang sepanjang hampir 8 meter itu, ditaruh di luar lingkungan masjid. Anehnya, tongkat itu tidak pernah berkarat dari pertama ada di bangunan itu. Bahkan banyak sejarawan yang berspekulasi kalau itu adalah bukan peninggalan dari sang raja pada masa zaman itu. Tongkat itu dibuat jauh sebelum bangunan masjid itu dibuat, yaitu pada abad keempat. Itu benar. Tongkat itu memang udah ada semenjak abad keempat. Tongkat itu adalah sebuah simbol dari sosok kera putih yang sangat legendaris di India yang bernama Hanuman. Hanuman, sosok kera putih, putra dari Betara Bayu dan Dewi Anjani, yang adalah kemenakan dari Tubali dan Tugriwa. Bukan Subali dan Sugriwa, tapi Tubali dan Tugriwa. Karena menurut Babat Kapitayan, Tubali dan Tugriwa, bukan Subali. Cerita Hanuman ini, kenapa dia memiliki sebuah tongkat? Sedangkan dalam cerita-cerita Ramayana, dalam cerita-cerita Mahabharata, tidak pernah diselipkan sedikit pun sebuah tongkat milik Hanuman. Akan tetapi Hanuman justru memiliki gada untuk memerangi musuh-musuhnya. Versi aslinya dari Kapitayan, Hanuman memiliki tongkat, bukan gada. Tongkat adalah lambang dari lurusnya ajaran ketuhanan. Sehingga dari abad keempat, awal cerita tersebut
termasyurlah hingga ke daratan Cina. Di zaman dinasti Tang, di abad ke-7, para sastrawan membuat cerita yang sangat mirip, tapi berbeda versi dengan cerita Sun Wukong atau Sun Gokong. Cerita Sun Gokong adalah seorang kerak sakti yang ikut mengiringi seorang biksu Tong untuk membawa kitab suci bersama murid-murid yang lain. Sama simbol tongkat sakti mirip Sun Gokong dan tongkat sakti mirip milik Hanuman. Wujud fisik yang buruk, yaitu kera, menunjukkan sifat manusia. Sifat manusia yang seperti kera, tetapi manusia tersebut tetap berpedoman pada satu tongkat lurus, yang artinya adalah dia selalu mengedepankan ketuhanan. Simbol dari lurusnya ajaran Tuhan. Berikut dalam cerita Sun Gokong ini, yang sangat termasyur dibanding cerita Hanuman sebelumnya, sampai dipercaya keberadaan Sun Gokong itu real atau nyata. Yang sebenarnya cerita Sun Gokong adalah sebuah cerita dari para sastrawan zaman dinasti Tang. Sehingga waktu di abad ke-18, seorang sastrawan modern dari Cina mengiyakan kalau cerita Sun Gokong itu berasal dari India, dari cerita Hanuman di abad ke-4. Yang saya ingin memberitahukan kepada smart people semua, dari mana cerita Hanuman di abad ke-4 itu? Asal dan muasalnya. Jawabannya dari Nusantara. Zaman Kapitayan. Zaman 7000 sebelum Masehi. Yang menceritakan seekor kerak emas berburuk rupa, tetapi memiliki jiwa seorang prajurit, memiliki jiwa kesatria, walaupun kulitnya, maksudnya itu luar tubuhnya itu tidak menarik, tidak dapat dicintai oleh wanita-wanita karena wajahnya yang berbentuk kera. Tapi dia adalah salah satu kekasih dewa atau salah satu kekasih Tuhan yang mengedepankan ketuhanan dengan lurusnya ajaran tongkat itu. Itulah simbol dari tongkat ajaran Kapitayan. Jadi Kapitayan memiliki cerita kera emas. Di India ada cerita kera putih yang disebut dengan Hanuman. Dan di Cina ada cerita namanya Sun Wukong. Cerita-cerita ini tujuannya sama, yaitu agar si manusia mengajarkan kepada manusia, mengajarkan kepada kita semua, orang-orang modern saat ini, jangan lihat orang dari kulit luarnya, dari sampulnya yang sangat menarik. Tapi lihatlah orang yang memiliki ilmu. Ilmu dalam tanda kutip adalah ilmu ketuhanan yang sangat lurus, yang disimbolkan sebagai lambang tongkat.
Itulah gambaran dari cerita Kapitayan, gambaran dari cerita Hanoman, dan gambaran dari cerita Sun Wukong. Kalau ada tambahan, monggo di komen, kita sharing, karena saya juga masih dalam tahap belajar dan masih terus mencari, menggali yang dalamnya budaya luhur bangsa Nusantara. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih smart people yang sudah mau bergabung dan mendengarkan. Terima kasih yang sudah nonton, monggo subscribe. Kalau yang belum subscribe, monggo di-share kalau kira-kira cerita ini menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penora kualat Noto rosso penora ciloko Noto pola penora salah Aja do me Aja do me Aja do me Aja do me Aja do me